Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama saya Bilal Hambali. Di sini saya tidak sendirian, ditemani dengan teman saya Ahmed Atacir. Ya, apa kabar? Apakah kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Semoga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ahmad, di sini saya sebagai moderator atau penasehatannya. Dia ketawa. Dia ketawa sendiri ketawa. Gak apa-apa. Nanti Gue contoh nggak saya tahu deh, gampang Bang. kalau gitu. Gue nggak tahu ini. Sebenarnya keadaan Anda dalam 1 tahun ini mengapa dan bagaimana? Semenjak COVID berlalu, 1 tahun yang lalu, 1 tahun berlalu ya kan, ya begini-begini saja. Begini aja, berarti gak ada perkembangan gitu kan? Ada kegiatan yang gabut terus dilakukan. Hewan aja berkembang biak aja. Berarti cuma kayak gitu ya, namanya manusia ya kan, keterbatasan, kemampuan, keharusan memang udah ada gitu. Cuman ada faktor kekurangan sama kelebihan yang semua udah diatur oleh Tuhan. Benar sekali, Bang Kipli. Terakhir kayaknya gue ketemu lu tuh waktu pas suka pemajus taklim ya. Eh, benar. Dulu kayaknya masih ada Afri, cuman Afri Lagi ada apa? masih ada Afri bener. Cuman ya gimana ya, takdir memisahkan ya kan. Kita mau sekolahnya formal ya kan, dia malah non formal masuk sana. Pesantren baliknya bulan berbulan-bulan. Terus pas balik jadi hamba itu. Nanti ada orang yang gak paham bilang apa, mabok agama. Orang kalau di Cirebon mabok ke bir ya, bir kalau nggak mau apa kan, dia mabok agama. Kalau nggak berharap, kalau nggak boleh itu. Menurut tuh saran lu untuk dia bagus sih mat sekolah kebanyakan agama gitu. Sebenarnya sih ya bagus, tapi ya karena hidup di dunia harus kayak di 7%, 75% dunia dunia akhirat, sisanya duniawi. Bener sih betul. Cuman kalau orang yang nggak ada pendidikan agama sedikit di dalam pribadi karakter sama otaknya dia, mungkin ya 95% hidupnya cuma menuju untuk kesenangan dia di dunia. Benar begitu. Banyak orang senang hidup di dunianya enak, tetapi lupa bagaimana nanti setelah dia meninggal kehidupannya bisa juga enak sama seperti di dunia. Sebagai contoh, sekarang banyak orang-orang yang menginginkan apa yang dia tuju terpenuhi, tetapi banyak juga orang yang tidak mau mengakui bahwa perilaku yang dia tuju sebenarnya salah dan fatal. Menurut lu pernah gak sih lu ngelakuin itu, atau lu pernah ngelihat orang-orang di sekitar lu yang melakukan kesenangan tetapi sebenarnya yang dilakukan kesalahan? Sering-sering terjadi. Sering terjadi. Banyak contoh-contohnya seperti teman-teman saya yang mengajak zolim, dan saya tidak mau dan dipaksa dan tongkrongan. Lu seperti Minum amor itu saya disogok, minum enggak, kalau saya tidak mau, jadi mau bagaimana lah. lu, daripada anda saya musuhin atau saya diemin mending anda minum. Iya, saya minum. Jadi saya niatnya pengen mau minum semua botol itu supaya teman-teman saya tidak minum, jadi dia masuk surga, saya masuk neraka. Berarti dengan nama akad nggak cukup untuk menandai bahwa perilaku Nabi Muhammad ada di kategori nama anda. Tapi bener sih, kalau melihat orang itu alim apa enggak bukan dari nama ya. Bukan sekali. Soalnya menurut gua kapasitas di Indonesia banyak orang yang namanya Muhammad. Banyak Muhammad, tapi dia dalam perilakunya tidak seperti namanya. Benar itu. Kayak pemain ini timnas Mesir tuh Yang mana tuh? yang di Liverpool,
salah Salah, iya. Salah bener itu. salah. Tapi lu tahu nggak sih sebenarnya kemarin ada yang viral lebih dari ini, Apa tuh? yang di Tuban, yang di kota provinsi kabupaten di Jawa Timur, Yang mana? yang semua orang-orang desanya nggak beli mobil. Oh iya, tahu. Iya. Itu kan sebelum itu kan dia kan minta digusur kan ke tambang minyaknya kan. Itu warga-warga nolak. Tapi pas digusur dengan harga yang miliaran itu langsung pada beli mobil. Langsung pikirin dunia fana gitu. Beli mobil. Makanya kalau dulu buka Facebook tuh ada grup fanspage, kita semakin hari semakin jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tepat sekali gitu. Saya sebagai diri saya itu merasakan itu. Makin jauh. Sama kayak gitu. Orang menilai saya baik-baik saja, padahal nahan juga yang sangat darah. Terus kemarin, baru sih sebulan kemarin, berapa jam yang lalu, kasus penyanyi selawat entertainment di Indonesia. Wah, Siapa tuh? itu Apa anda ingin mengikuti jejaknya? bahaya sih itu. Yang sudah kawin terus datang satu boyband viral, langsung kena hujatan. Penyanyi selawatan bagus, kok selingkuh? Itu tuh luarnya beda luar dalam beda. Apakah ceweknya mancang fisik sama isi dompet, atau cowoknya kegatelan, gue kurang tahu ya. Jadi itu gue tahu sih itu kenapa. Palingan itu si cowoknya udah nikah kan, Iya. tapi si ceweknya belum. Jadi itu jarang, si cowoknya itu yang udah nikah jarang ketemu, seringnya nge-ban sama itu kan. Oh, iya. Jadi itu yang ceweknya itu suka gitu. Pantesan gue juga baca tuh satu artikel ya dari medsos, mereka kalau misalnya mau ngeband itu yang hotel, terus pesannya beda cuma satu kamar doang. Misalkan si cowoknya itu bisa ke hotel ruangan 2A, nah yang cewek ini 2B, cuma satu halaman berbeda lah gitu. Banyak viral lihat ini yang ada COD yang nggak bayar. Ngotot. Banyak apa namanya tuh tingkah laku netizen Indo yang gak bener, sebenarnya nggak harus diviralin sih. Nggak usah, malah dia anggap serius banget. Parah sih sebenarnya. Gue kalau misalnya yang viral itu yang gue kasihan ya dari tahun ini, yang tau nggak yang kemarin itu, ada orang ya laki-laki, dia harus nafkain 2 anaknya, dia nggak punya istri, mungkin menurut gue apakah dia cerai atau istrinya udah meninggal ya, wallahu alam. Yang dia masak nasi 60 bungkus sudah dibayar DP, cuman dikembaliin duitnya. Tau nggak? Orang tahu itu. Orang tahu ya. Waktu itu viral sih, kasihan. Terus dia masak sambil nangis. Orang tahu kan. Nggak jauh-jauh beritanya. Karena sakit atau menahan sakit kali ya, mungkin makanya dia kayak dia diviral lebih. Cuman menurut gua kenapa ya video siul Itu kenapa ada langsung bermaksiat ke arah maksiat. setiap hari kita selalu jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Setiap hari. Tadi bahas apa tadi? Tentang video share itu ya. Video siul. Nanti jadi lihat ada. Dia bahas apa tadi? Siul. Inisial. Terlalu mencolok. Aduh bahaya nih. Saya sebut inisial, Anda langsung. Ini kan video lama kan. Terus nggak tahu oknum mana tiba-tiba dimunculin lagi, ya kan? Begitulah. Apa sih itu sosial media itu kalau sudah di-upload itu nggak bisa dihapus lagi. Itu Berkembang pesat ya, di share, di komen, dinaikin ratingnya mesti. Dulu itu sebelum adanya Gisel, dulu juga ada tuh yang melanda artis terkenal. Tahu nggak lu? Kalau apakah itu yang penyanyi itu? Apakah saya mau menyebut namanya? Apa ini banget ini loh. Dan Luna
Ada guru-guru ini bahaya ini ya untuk melihat. sebenarnya ibu harus dibuka ya bu ya, sebenarnya mereka itu punya video yang sebenarnya nggak patut ditonton. Iya, kami tidak sengaja tertonton, jadinya ya begitulah. Saya berdua ini ingin mencerdaskan anak-anak berbangsa dan negara, Tidak berbuat jalur yang salah, tidak pernah zolim dan patuh kepada orang tua. tidak melawan guru-guru, jadi tidak ke arah jalur yang sesat gitu. Soalnya kalau misalnya jalur yang sesat bahaya bu. Soalnya kalau misalkan masuk ke jalur yang sesat muter baliknya jauh. Tapi nyampein videosu Itu bahaya ya. Tapi buat apa ya di videoin terus disimpan? Malah kan itu cuma buat berdua. seharusnya Kenapa harus itu dipublish? satu sih pertanyaan di situ, apa emang buat kenang-kenangan memori atau gimana ya? Agak bingung juga sih ya. Tapi Indonesia juga nggak kalah dari luar negeri loh. Apa contohnya? Banyak produsen-produsennya, konsumen juga banyak. Jadi ada yang membuat terus kita yang menyicipi kayak sekedar menonton atau apa. Kan udah banyak tuh ya di web-web tuh, di Google apalagi kan cuman sekedar apa namanya mendownload Turbo VPN ya. Kenapa anda ke situ? Bahaya banget anda ini. Jangan download VPN. Buat guru-guru nonton video ini, jangan pernah download di Play Store. Follow FPN, jangan. Anak-anak jangan dikasih tahu tuh tentang website, Jangan. aplikasi atau semacam link buat menuju ke situ. Perkembangan zaman sih udah modern ya. Orang-orang yang nggak paham bisa lebih paham, cuma hanya memainkan satu HP dia bisa cari apa yang dia nggak tahu. Cuman ya ada orang golongan kiri atau golongan kanan. Golongan kiri ini kebanyakan ya orang-orang yang sebenarnya ingin mencari Sensasi itu sensasi ya, baru. pokoknya yang buruk-buruk lah ya kalau kiri itu kebanyakan. Cuman yang kanan ini biasanya mencoloknya kepada naluri otaknya yang cerdas, Bermanfaat. ya, gitu. Tahu sendiri kiri itu gaya apa? PKI di sini terkenalnya nggak bagus sih, nggak suka beragama, penindasan kejaman. Tapi menurut lu kalau misalkan agama yang dikaitin sama yang nggak berseberangan gimana bu? Apa Kalau misalkan agama yang dikaitin sama yang nggak berseberangan, kayak misalkan pembunuhan nih, tetapi ketika orang itu yang pelaku ditanya tentang biodata dirinya dan dia menyebut ketika agamanya disebut oleh yang ditanya itu sebenarnya nama anda siapa, tempat tanggal lahir, umur berapa, dan agama apa, dan ketika dia mengatasnamakan agama di situ, menurut lu bagus ya? Kalau ditanya ya jawab aja. Soal bagus atau enggaknya belakangan. Sebenarnya kalau itu udah ketahuan ya ini perilaku buruk, kenapa lu lakukan, mungkin ada faktor kali ya. Ada satu sebab. Gak mungkin kalau gini berbuat tapi ya nggak ada sebab. Orang gila. Itu orang gila. Tetapi kalau misalkan ada orang ya yang mereka membuat organisasi lalu dicap teroris, menurut lu gimana tuh? Ulang. Kalau misalkan ada orang ya dia membuat organisasi suatu perkumpulan masyarakat tuh ya kayak gitulah, tetapi gue juga boleh nyebut karena di sini kan bebas ya. Kalau lu bilang FPI mereka dituduh teroris berkedoknya agama nih kan, menurut lu apakah emang harus dipercayai duluan atau kita cari di dalamnya itu emang sebenarnya mereka itu membuat dasar kekerasan atau penindasan seperti itu atau enggak, atau kita tambahin dulu cari jalan keluar apakah emang benar apa yang mereka ngomong atau gimana? nggak ngerti ya. Skip. Malah ini. Tapi gue udah pernah ke FPI, ke markasnya Pernah. Kalian Makanya mereka- dibubar. iya itu parah sih menurut gue. Apa ya, Gimana? satu kesalahan ya menurut gue, itu ormas terbaik yang ada di Jakarta deh. Gua sih bisa aja. Bisa Terus nggak mendukung. berarti lu pihak tengah-tengah Iya, netral. tengah-tengah netral. Menurut gue
pro dia. Soalnya apa yang orang omong tentang keburukannya itu semuanya nggak benar, nggak real fakta, nggak valid, pokoknya nggak bener lah, nggak sesuai. Gue pertama kali ke situ terakhir sih sebenarnya, bukan pertama, terakhir kemarin tuh tanggal 18 bulan Desember, hari Jumat. Udah lama ya, Udah lama, bulan 12. 3 bulan yang lalu. Iya tuh, sebelum kejadian HP gue hilang tuh. Baik orang-orang. Gue nggak percaya, selalu percaya dan tidak terlalu nggak percaya, jadi kita Sih. Berarti emang nggak mau menelusuri lebih dalam gitu terkait organisasi itu, atau emang nggak mau tahu? mau sih pengen tapi nggak mau. Makanya tersesat. Tadi tersesat, bingung mau kemana, bingung jalannya. Jalan keluar di mana nggak tahu. Mau jalan buntu atau belokan yang tajam? Jalan buntu kan bisa manjat. Kalau ngomongin kayak gini sebenarnya takut ya sih. Ya kalau lagi dia satu tangga kayak gini nih biasa-biasa aja. Karena tadi ketawa kenapa alasan jelas. Ya sebenarnya tuh pas gue pertama datang ke rumah lu tadi gue kaget sih, kenapa pen lu nyala di situ? Tadi lagi ngurusin dunia Ya dunia fantasi. iya, dunia fana, lagi ngurusin dunia. Tapi udah belajar sex education kan? Udah kelas 6 SD itu. Berarti selama ini lu berbohong sama gue dan sama April dong, Bang? Ternyata lu mempunyai seorang kekasih yang empat. Bisa dibilang iya itu. Karena Anda tidak menanyakan hal itu. Saya berdua sama April si jomblo sebetulnya. Apakah Anda udah punya? Jangan pernah Anda merasakan pacaran karena itu dosa. Manusialin karena dosa. Tapi saya ingin mencari tahu siapakah yang menjadi saya nanti. Mungkin ada suatu hari. Sebenarnya nanti saya pengen cita-citanya jadi dokter sebenarnya. Dokter. Apa pikiran Anda tentang dokter? Jeans. Yang paling botak. Dokter Boki. Nih, kenapa dari tadi kalau kita ngomongin tentang pornografi langsung masuk ya? Iya, gitu. Langsung connect gitu. Ini kalau soal kayak politik atau gitulah susah. Berarti ini ada kaitannya dengan PPQ. PPQ apa nih? Penakluk perempuan kekinian. Iya. Jam lu bener ini semua jadi Gak benar ini jamnya nih, ngaco ini. Nah, hujan. Tapi sebenarnya ini podcast ini maunya sampai jam berapa? Coba lihat jam. Salah jam berapa ini? Coba lihat aja cek. Jam 20.53. 53. Nanti dari jam setengah 8 ya? 8 tadi. 8. Ini tadi setengah 8 tadi kita. Iya, coba tanya itu. Jadi kita ngerekam dari jam berapa nih? Ini udah berapa menit? Coba lihat. Udah berapa menit? Lupa nanya. Hah? Tupan. Oh, udah tupan. Apa 7 menit lagi? Oh, langsung ke jam CL. Lanjut. Nanti gue cat aja bisa di-cat. Nah, jadi kita ngomong dari mana ya? Oh, Jonising ya? Kalau gitu kan gini dulu. Bahaya itu. Kalau sekarang nih gue gantian ya. Apa lu mau nanya gue apa gue yang nanya dulu lagi? Gue mau nanya. Yaudah. Apakah orang buta bisa melihat surga? Menurut gue ya, kan gue menggurui atau so tau ya, mungkin dia di kehidupan nyata itu emang udah nyata fix, dia nggak bakal bisa ngeliat apapun Ya. Tetapi mungkin ketika dia udah meninggal, dan gue juga kurang ngerti nih di sini nih, karena ilmu agama gue kan nggak terlalu tinggi ya. Lalu gue juga pernah dengar ceramah Ustadz ya kan, kalau misalkan orang yang berkejiwaan itu dari kecil sampai dia gede, sampai dari balik ya, bukan dari kecil, itu ditanyain tuh, dipertanggungjawabkan dari perilakunya, pokoknya tindak-tindak dia di dunia lah. Jadi bisa apa enggak? Gue setelah dia meninggal, dia bertemu sama Tuhannya, kata gue sih dia bisa. Boleh tanya lagi nggak?
apakah orang buntung kudu nyesek? Oh, Iya, iya. Tapi itu belum pernah. Ada nggak sih? Menurut emang ada orang gunung soal ada ya. nyesek. Udah gimana? Oh, Tapi menurut gue ya, satu amalan yang dilakukan tapi dengan niat tulus dan ikhlas bakal diterima sama Tuhan, walaupun kesannya dikit atau apa ya, kalau misalkan orang itu nilai dia merugikan, ya nggak akan normal lah, itunya nggak perfect, nggak sempurna banget, jadi tapi yang Tuhan diterima. Kalau Anda sekolah di mana tadi? Sekolah di mana Anda? SD gue di Marta Sarang sama 15. Yapis Sarang. Yapis dan 18. Ini tinggi buat apaan ini? Hah? Buat video apa? Ini Buat apa? bahasa Indonesia. Ya, tapi sekolah mana? Sekolah mana? Sekolah mana ya, sekolah sih. Sekolah ya bisa tuh SMA 18. Yapis 18. Ya. Oh, dua. Sudah saya sudah lulus di Yapis 18. 18. Ini negeri ya? Negeri ya. Berapa nemu? Di bawah 17. Nya enggak Di atas. 20 ke atas nih. Kalau SMP baru di bawah 20, 19,25. Jam 7 lewat 25, jam setengah 8 malam. Jadi Anda sekolah di SMA 18 karena apa? Lo bisa masuk situ karena di tes tahu karena banyak cewek-cewek cantik yang tidak pakai hijab. Dulu sebenarnya gue nggak mau masuk 18. Mau masuk mana? Kan kalau PPDB itu kan sistem PPDB itu yang masuk sekolah online itu ada 3 pilihan tuh, suruh milih 3 sekolah. Gue milihnya tuh SMA 80, 41 sama 18 gue taruh terakhir. Gue kurang tahu kenapa taruh terakhir, karena kata bapak gue kalau misalkan 2 ini ditolak udah pilihan cuma 1 itu di 18. Tetapi di 80 lu tau nggak, gue ketendang nggak lebih dari cuma 5 menit di 4. Cepet banget. Kenapa gara-gara apa itu? Gara-gara nggak punya duit. Dulu sempet bingung juga tuh waktu fotokopi, gue kira gratis gitu, ini tuh maksudnya berbayar. Udah gue bayar. Nah, kalau menurut lu nggak punya duit kayaknya salah. Itu Gara-gara lu kelihatan miskin makanya. iya sih, kalau menurut gua apa ya, kalau kelihatan miskin nama itu kayak bisa jadi sih. Jadi gue dia mandang harta gitu. Pandang harta, tapi kalau cewek Indonesia pandang fisik. Kalau menurut gua tentang 80 itu gara-gara faktor usia, umur Berapa? menurut gua. Waktu pas daftar tuh 15 tahun 7 bulan 10 hari. Sekarang berapa? Sekarang berapa? 15. 15. Agustus ini 16 Jadi mau jalan. jalan. Kalau tadi sampai itu ya, di jurusan 80 gue ditolak, 41 gua urutan ke 33 dari 37 siswa dalam waktu 1 hari, dan pas jam 8 pagi besoknya hilang, karena periode waktunya kan ada 3 hari tuh. Gua cuma nyampe 1 hari doang tuh udah hilang tuh besoknya. Dan gua dari 18 bagus nih, cuma pas masuk IPS salah juga, sampai gua ketiga kali tuh yang zonasi baru gua masuk IPA. Udah lagi gagal ketendang terus masuk SMA 18. Iya. Ada pilihan lagi ya? Nggak ada. Kalau ada pilihan lagi, kalau tiga-tiga ketendang keren. Gua juga Pengangguran. ya gue bakal sebenarnya waktu pas sebelum gua mikir ke situ ya, gua udah ada planning buat pergi tuh dari Jakarta Utara. Lu tau nggak kemana? Kemana? Ke tempat pesantrennya Habib Ali Jindan. Gua ngecat di HP gue yang dulu. Gimana itu? Apanya? Dia mana? Bekasi Utara. Nama pesantrennya Sunya Salafiyah Al Khairiyah. Buat apa Anda ke sana? Gua tahu Habib itu baik orangnya. Kedua, tempatnya juga bagus. Gua udah lihat tuh Sherlock di situ. Ketiga, Habib ribuan followersnya. Gua chat nggak bales, tapi sayangnya HP gue hilang. Dibales. Ini demi Allah. Itu kalau gue SS, gue kirim bisa kali. Hilang, HP gue hilang demi Allah. IG-nya kan bisa IG yang sekarang atau IG yang lama? IG yang sekarang Habib Ali Jindan 10. Ali Jindan underscore bawah strip 10. Itu Habib yang asli. Iya.
Udah verified belum? nggak verified. Emang bukan, Nggak tahu gue lah. tapi yang verified menurut gue yang lemah lembut. Kalau Akbar Jindan kan agak sedikit mencolok ya, tinggi retorikanya, intonasinya kalau ngomong. Itu Habibnya boleh makan babi nggak? Ini kalau dia makan babi halal nggak? Enggak lah, ini dia ngerti agamanya kan, haram pasti. Minum bir haram. ngerokok apa tuh, hukumnya itu makruh, ada yang sebagian orang makruh kan, makruh Tapi haram bagi yang tidak dibolehkan. karena berbeda pendapat. Baru di umur berapa jam ketahuan digebukin. Baik. Jadi sebenarnya bosen kan Mas ya? Lu nggak ngerokok? Enggak ngerokok. Dulu Anda saya tahu, Anda aja tahu kan, saya tidak ngerokok. tapi Anda ke ganja. Astaga, nggak kayak gitu. Kenapa orang melihat gua dengan kepurusan gua bahwa katanya gua sering nyambung? Padahal yang menurut gua orang nilai gua bisa dari kampung Tolibon ini kali ya. Mungkin dikarenakan kampung jalan kampung Marbari ini kan banyak bandangnya ya. Enggak. Gua aja ngeliat dari si penglihatan gua nih tentang lu aja. Jadi sering aneh, kalau ngomong nih aneh-aneh sendiri. Iya. Ngomong sendiri. Iya, itu kayak aneh lah. Gua Iya, dulu aneh. lu tahu gak sih, dulu gua pernah mati. Dulu Terus, gua hidup lagi. kok gak mati aja? Nah, gua kurang ngerti ya, dulu sih udah lama banget. Berapa? Umur berapa? Umur berapa? 4 tahun apa 3 tahun gitu ya. Alhamdulillah sih dikasih hidup ya kan, bisa ngeliat orang meninggal. Kalau misalkan menurut lo nih, napas di depan orang yang meninggal lagi takziah itu sombong gak sih? Kalau misalkan menurut lo nih, gua kan hidup nih ya, tetangga lo udah meninggal, gua takziah tuh dekat rumah lo ya kan, gua kasih duit, gua makan di situ, gua deketin, gua bernapas di depan dia. Apakah gua termasuk orang yang sombong gara-gara dia udah meninggal? Dia nggak ngerti, dia kagak ngerti dia pembahasan apa. Gua ngerti. Karena Anda menonton channel yang salah. Saya tahu Anda nonton yang mana. Anda Udah harus tersesat. Iya, Anda harus dididik dengan bagus ini. Doakan saya, semoga saya dipanggil oleh Deddy Kobuzer. Moral Anda cacat ini bahaya. Jadi ini ntar lagi ini mau digusur katanya. Mau digusur ya? Berapa dikasihnya? 18 M kan? Gua kurang tahu ya. Gue main nanya duit gue. Tapi kayaknya kalau misalkan tingkat ya, katanya tiket gak dihitung. Iya. Mereka ngitung P kali L, panjang kali lebar. Lapak doang ya? Iya. Gua ngecil anjing. Tapi berarti dari sini kelihatan ya. Oh, Tuh dia tuh. lumayan. Tapi karena dia gede jadi kelihatan dari jauh. Berarti dari mana sih? Sampai mana gusurnya? Terminal. Iya. Iya. Segede apa sih emang? Emang sih di sini digusur ya? Digusur ya kan? Nggak tahu. Enggak, di sini digusur. Soalnya waktu itu RT 7 Bapak Jidan gini dia ke warga-warga ya, ngitungin itunya ya di sini digusur. Ini gusur sekali. Menurut gue ya Mas ya, kalau misalkan mereka ngambil jalur panjang nih sampai terminal gusurnya, ini buat dibuat jalur transportasi buat kendaraan. Dan saran khusus jadi dari dulu di sono belok biar kagak macet. Kayaknya. Terus kalau menurut gue ya, ini kan KRL. Kalau kata gue dia ditambahin kereta LRT, kalau nggak MRT. Bisa gitu. LRT gue udah pernah naik di Palembang. Itu kapan dulu bos? Apa itu? Kapan itu? Proyek 2023 apa 2024 gitu katanya. Berapa tahun lagi sih? Sekarang 2021, 3 tahun 4 tahun lagi lah. Kalau Bukan 2023 bukan 3 tahun. 2025 ya? Emang gitu. Dia nggak tahu. Oh, nanti besok kali besok. Kalau besok mah jadi tsunami naik dari sini hancur. Ini kalau digusur, Anda mau tinggal di mana? Gusur. Oh, sih bingung sih ya. Gimana? Kalau menurut gua Kalau gue tahu di mana, bisa di mana? Di masjid, ngungsi. di musola kayak waktu itu, jadi-jalan. Februari, Maulid Nabi. Oh iya. Masih ingat di apa siapa ya? Oh yang kakek-kakek tua. Iya. Siapa itu lupa. Oh bukan pakai baju merah.
Iya, Iya waktu itu. Iya. yang tidak ada uang, paksain diri berdua doang, naik APB bayar 10.000. Oh iya. 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 Bawa uang budget doang lagi, Waktu itu. gas hujan, makan nasi kebuli dengan hujan. Yang hujan. Itu tapi ada habis juga ya. Ada itu mobil naik mau naik sama dia nggak boleh ya sempit, ada Habib juga nanyain. Iya waktu itu. Kita lagi duduk sebelah sama Abang Habib ya. Iya Bang. Dulu kalau misalnya itu lu kayaknya sering foto-foto sama gue mati sama Habib ya. Dulu Iya. waktu dia kan. Tapi kalau ketemu di Mulut Nabi atau ada acara-acara agama, ada ulama foto. Gitu. Cuma Ulama. kita doang lagi yang berani ya. Hmm. Apa ada orang lain juga sih? Ada kemarin. Tapi kayaknya kalau yang nggak punya baru kayaknya kita berdua doang. Iya. Ini ada Habib datang udah pulang kan, di foto bib. Ayo Parah banget. Gitu kan. kabar mau disudahi Hmm. selalu. Udah deh. Ya sampai sini saja saya akhiri video ini. Saya bersama teman saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya guru-guru